Selamat pagi semua. Baiklah, kita lanjut materi kita, materi sejarah Indonesia untuk kelas 11 MIA dan IPS. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia merasakan bahwa pendudukan Jepang tidak berbeda dengan penjajahan Hindia Belanda. Tetap menderita dan miskin, perekonomian tetap merosot, rakyat dieksploitasi menjadi tenaga kerja atau romusa, pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan penjajah, dan lainnya. Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Bermacam-macam bentuk perlawanan yang muncul, ada yang dilakukan dengan cara kooperatif atau kerjasama, melalui gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata secara terbuka. Selanjutnya, perjuangan dengan cara kooperatif atau kerjasama. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Nah, melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama melalui putra atau putra. Nah, yang menghimpun Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya adalah perjuangan yang kedua, yaitu perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang. Nah, perjuangan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat seperti di Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Nah, tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah ini yang pertama yaitu kelompok Sukarni. Sukarni adalah tokoh pergerakan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia bersama dengan Muhammad Yamin bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Kemudian si Sukarni menghimpun tokoh-tokoh pergerakan seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitihmiharjo. Bersama dengan tokoh-tokoh ini, si Soekarno menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan sebuah asrama politik yang diberi nama dengan Angkatan Baru Indonesia yang didukung oleh Sendenbu. Kemudian yang kedua yaitu kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau kantor penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melaksanakan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama Indonesia Merdeka. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok Sultan Syahrir. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, menurutnya kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Nah, simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif. Dan yang terakhir yaitu kelompok pemuda. Nah, di Jakarta terdapat dua kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni Asrama Ika Daikagu atau Sekolah Tinggi Kedokteran dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau Baperpri. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Namun, pemuda Indonesia tidak mudah ditipu daya oleh propaganda Jepang. Mereka menyadari bahwa imperialisme Jepang tidak ada bedanya dengan imperialisme Barat.
Perlawanan bersenjata. Selain perlawanan yang dilakukan dengan cara kooperatif dan gerakan bawah tanah, rakyat Indonesia di berbagai wilayah juga melakukan perlawanan bersenjata. Yang pertama yaitu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya. Nah, perlawanan ini diawali dengan adanya penolakan santri-santri di Pondok Pesantren Sukamana, Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan Seikerei. Seikerei ini merupakan yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Nah, kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Selain karena alasan itu, Kiai Haji Zainal Mustafa juga tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau romusa. Sehingga pada tanggal 25 Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin para santrinya untuk melakukan perlawanan. Namun karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Banyak pengikut Kiai Haji Zainal tewas dan tertangkap sehingga dijatuhi hukuman mati. Yang kedua yaitu perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi di bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi atau kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Nah, sehingga dengan alasan ini dilakukanlah perlawanan di Karangampel. Karena sifatnya yang spontan, perlawanan ini mudah dihentikan oleh tentara Jepang. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan oleh seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Chot Plieng. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 10 November 1942, berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Nah, akibat dari perlawanan ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Chot Plieng. Nah, perlawanan yang kedua yaitu dipimpin oleh anggota Kyugun bernama Teuku Hamid. Perlawanan ini berakhir dengan menyerahnya Teuku Hamid. Ia menyerah kepada Jepang, mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika tidak mau menyerah. Dan yang terakhir yaitu perlawanan PETA di Blitar. Pembela Tanah Air atau PETA, sebuah organisasi militer bentukan Jepang, melakukan perlawanan karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat yang dibawa wilayahnya. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, romusa yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Nah, dengan perlawanan PETA berlangsung di Kota Blitar pada tanggal 14 November 1944 di bawah pimpinan seorang komandan peleton bernama Supriyadi. Selanjutnya, bagaimana akhir pendudukan Jepang di Indonesia? Nah, akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia yaitu adanya janji kemerdekaan dan BPUPKI, dan yang kedua adalah proklamasi kemerdekaan. Pertama kita bahas tentang janji kemerdekaan dan BPUPKI. Dalam kondisi yang sudah terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Sehingga untuk membuktikan kesungguhannya, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kusakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintah, dan hal-hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat dengan wakil R.P. Suroso, di mana anggota BPUPKI yaitu ada 60 orang. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Sehingga Insinyur Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu
kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saran dari seorang ahli bahasa, rumusan ini kemudian diberi nama Pancasila. Selanjutnya Soekarno menambahkan bahwa Pancasila ini bisa diringkas menjadi Trisila yang terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil atau yang disebut dengan Panitia 9, di mana mempunyai tugas yaitu menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting yang sampai saat ini masih kita gunakan sebagai rambu-rambu dasar kebijakan pemerintah Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta yang tersusun dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, hasil Panitia 9 ini disampaikan pada sidang kedua BPUPKI. Dalam sidang kedua ini, selain dasar negara, BPUPKI juga mengagendakan bentuk negara dan batas wilayah negara. Dalam sidang BPUPKI ini juga membentuk 3 panitia yang terdiri dari Panitia Hukum Dasar yang dimana terdiri dari Rancangan Undang-Undang Dasar Negara, Panitia Masalah Ekonomi, Panitia Masalah Bela Negara. Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno diberi tugas membahas masalah Rancangan Undang-Undang Dasar Negara, yang dimana Insinyur Soekarno mengajukan rancangan isi dan hukum dasar tersebut yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, Pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Oke, setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, badan ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Jumbilinkai, yang dimana Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Nah, akhir pendudukan Jepang di Indonesia yaitu adanya proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 7 hari lebih maju dari tanggal yang dijanjikan Jepang. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia murni perjuangan bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Selanjutnya, pengaruh Jepang yang masih terasa hingga kini. Yang pertama, di bidang sosial budaya. Ada dibagi menjadi 3 di bidang struktur masyarakat, kesenian, dan pendidikan. Nah, struktur masyarakat dulu yang kita bahas. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa atau duku selaku unit yang pemerintahan terkecil. Nah, namun sejak pemerintahan Jepang, yang unit terkecil itu adanya rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT. Nah, sampai sekarang kita masih bisa menjumpai alamat-alamat rumah ada RW dan ada RT, ada kepala RW, ada kepala RT. Selanjutnya di bidang kesenian. Nah, yaitu didirikannya Keimin Bunkas Sidosho atau pusat kebudayaan yang berada di Jakarta. Hingga saat ini masih digunakan. Nah, dalam museum ini banyak hasil-hasil kesenian rakyat Indonesia yang dimuseumkan di tempat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, Jepang menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan, sehingga Jepang menerapkan sistem pendidikan formal yang dimana SD 6 tahun,
SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Nah, sampai sekarang di Indonesia sendiri sistem ini masih diterapkan. Kemudian di dalam bidang militer yaitu adanya organisasi-organisasi semi militer seperti sekolah juga kan. Mungkin kita bisa lihat adanya sekolah atau sekolah SMA yang menggunakan semi militer, antara lain yaitu SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang. Oke, sampai di sini materi tentang bagaimana perjuangan meraih kemerdekaan dan bagaimana akhirnya dan sampai bagaimana pengaruh Jepang di masyarakat Indonesia sendiri. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi tugas. Di sini ada 5 tugas, silahkan dikerjakan di catatan masing-masing. Kemudian di foto jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke. Sampai di sini materi kita lanjut materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, lakukan 3M. Terima kasih.